bilang detik-detik meninggalnya, sebulan udah tinggal kulit sama tulang gitu. Anak saya bilang, Ibu, Hasna sayang sama ibu. Saya nggak tahan itu nangis. Gak lama kemudian Allah panggil di tangan saya sendiri. Dia tidak pergi-pergi, kan koma berapa 4 hari. Tidak pergi-pergi, setelah saya pegang kakinya nggak pergi juga. Begitu saya peluk, Hasna, ibu ikhlas, ibu ridho, kita ketemu di surga. Dia keluar air mata. Apa ujian yang pernah Bunda hadapi ketika melihat anak-anak sudah seperti sekarang? Apakah ada perasaan apa gitu Bun? Yang Mbak Feni, saya kira sama perasaan kita. Yang paling berat itu adalah menjaga. Kalau meraih, saya kira semua pun dimudahkan oleh Allah. Yang paling berat itu adalah menjaga keistiqomahan. Sebab kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Hari esok adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampai sekarang masih berat saya rasakan sebagai orang tua yang masih hidup. Tentu menginginkan tidak hanya selamat secara fisik, tapi juga bagaimana maknawiyahnya, kedekatan kepada Allah tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa bantu doa. Karena saya juga sampai sekarang merasakan bahwa seluruh apa yang didapatkan itu adalah betul-betul hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Saya kira ini yang kalimat yang paling baik yang ada di dalam Al-Quran untuk kita semua, insyaallah. Masya Allah. Jadi masih kedepannya mau bagaimana gitu kali Bun ya? Ya, saya hanya menggantungkan diri kepada Allah. Masya Allah. Ilahi Rabbi anta maksudi. Terus saya kira karena godaannya, tantangannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Masya Allah. Baik Bun, satu pertanyaan lagi. Pasti semua orang ingin tahu dengan sebanyak itu ya, bagaimana sih Bun metodenya sehingga anak-anak itu mau tekun belajar Al-Quran. Anak saya aja di rumah ya lumayan sih, tapi belum begitu. Maksudnya cara menyampaikan ke anak bahwa Al-Quran itu adalah hal yang harus kamu pegang, harus kamu jadikan pedoman hidup. Bagaimana cara Bunda menyampaikannya? Metodenya seperti apa? Disebut metode apa ya, saya nggak tahu namanya metode apa. Pokoknya buat seorang ibu itu adalah hanya menggantungkan berdoa terus. Nah, memang ada satu hal lagi, yaitu kita kan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan tawassul haq, tawassul sabr. Dan hanya orang-orang yang insya Allah beruntung, disebutkan dalam surat Al-Asr itu, adalah untuk menghidupkan setelah beriman, beramal soleh, saling menghidupkan tawassul bil haq. Setua ini anak-anak saya juga sudah besar-besar semuanya. Saya masih membangunkan sholat subuh mereka untuk tetap istiqomah, sholat berjamaah di masjid sampai sekarang. Masya Allah. Hanya pada lebaran ini saya sendiri ini baru datang dari luar, saya mohon maaf. Jadi udah 2 pekan kehilangan waktu di masjid. Jadi pada subuh saya itikaf di masjid. Jadi ikut berjamaah karena masjid depan rumah. Jadi saya sholat subuh, baca Quran sampai syuruk, sampai duha, doa, minta pada Allah supaya hari ini adalah hari terbaik buat yang saya doakan. Pertama adalah umat Islam di Indonesia supaya diberi keselamatan, dilindungi oleh Allah. Dakwah kita ya Ustadz Fatih tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita yang soleh-soleh mohon dimunculkan agar bangsa dan negara kita selamat. Baru kita bicara tentang keluarga, anak-anak, ya itu doa terus. Betul. Doa tuh pokoknya insya Allah doa itulah senjata. Masya Allah. Itu saja saya kira yang selama ini yang bisa saya lakukan, karena anak-anak sudah gede semua. Bahkan saya sudah punya cucu 10, sedikit ralat. Jadi yang nomor 11 sudah meninggal, ada 10. Saya selalu menyebut 11 karena ya pernah lahir sampai umur 4 tahun. Tetap anak 11 ya. Bunda kan maaf gitu dengan anak yang terakhir waktu kata Bunda sudah sakit dan meninggal itu, apakah ada semacam perasaan berat gitu kehilangan pada saat itu, atau Bunda bagaimana sih menyikapi pada saat itu? Ya, memang manusia itu baru paham kalau dikasih pengalaman. Jadi begitu saya tahu anak saya lagi nengok Basir sebenarnya di pesantren Kudus hari itu, Basir baru masuk. Saya baru melahirkan kan anak yang ke-11. Kemudian umur 2 tahun saya nengok di tengah perjalanan muntah-muntah. Periksa nggak ketemu sakitnya apa, panas.
ternyata ada benjolan. Periksa lengkap sampai di rumah sakit Islam, saya cek semua lengkap, ternyata ada tumor. Saya hampir pingsan hari itu. 2 pekan sebelumnya saya baru bicara gini, Mbak Penny, saya kok takut kehilangan anak nomor 11, sayang sekali saya, anak manis ya, padahal udah dikasih anak 10, 11, tapi masih ada takut kehilangan. Tiba-tiba Allah ujinya itu berat sekali hari itu, tiba-tiba sakit yang di luar perkiraan saya hampir pingsan di rumah sakit, digotong itu. Ya sudah, saya harus hadapi ini. Ini cara Allah sayang kepada kami supaya naudzubillah min zalik, nggak boleh sombong. Allah berkehendak, apa saja yang Dia kehendaki itulah insya Allah baik. Kullu ma qadarallahu khair, insya Allah semuanya baik. Itu mendidik agar kita nggak boleh sombong. Karena bisa jadi anak-anak nomor 1 sampai 10 dikasih oleh Allah banyak keutamaan-keutamaan. Sebenarnya anak nomor 11 juga udah banyak hafalannya, umur 4 tahun. Karena saya bertekad, bismillah dengan izin Allah, saya mengajarkan sendiri 5 hal pada anak-anak. Bebas baca, tulis, berhitung, menggambar, dan membaca Al-Quran. Semuanya sendiri? Sendiri oleh saya sendiri. Yang 4 ada libur, tapi kalau Al-Quran gak pernah ada libur. Tapi Allah uji dengan nomor 11 itu sakit selama setahun, berat sekali. Tapi saya lihat sejarah di dalam Al-Quran, ujian-ujian dihadapi oleh para nabi itu berat sekali, tidak menghentikan dakwah mereka. Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan termasuk Asiyah binti Muzahim juga tidak, mereka Allah berikan gambar tidak menghentikan. Saya juga lalu bertekad tidak menghentikan dakwah. Pas hari itu lagi banyak pekerjaan dakwah, saya lagi ketua jadi PP Salimah hari itu. Sudah saya tetap mengontrol kegiatan dari rumah sakit hampir setahun. Jelang detik meninggalnya, sebulan udah tinggal kulit sama tulang gitu. Anak saya bilang, Ibu, Hasna sayang sama ibu. Saya nggak tahan itu nangis. Nggak lama kemudian Allah panggil di tangan saya sendiri. Dia tidak pergi-pergi, kan koma berapa 4 hari. Tidak pergi-pergi, setelah saya pegang kakinya nggak pergi juga, begitu saya peluk, Hasna, ibu ikhlas, ibu ridho, kita ketemu di surga. Dia keluar air mata. Baru umur 4 tahun terus dipanggil oleh Allah. Dari situ saya belajar bahwa betul-betul anak itu titipan Allah. Kapan kita dikasih, kapan kita diambil, kita harus jaga titipan ini dengan baik. Setahun saya nggak bisa tidur kalau nggak ditemenin. Jadi anak-anak saya gantian nemenin. Sampai sekarang kalau saya ingat-ingat juga, oh ini ujian. Selalu itu saya semakin yakin bahwa memang betul-betul hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita harus ikhlas ya, Bu, intinya. Baik. Bun, anak-anak sudah gede. Alhamdulillah sudah berhasil. Dalam artian berhasil sudah mengamalkan Al-Quran, sudah hidup sebagaimana layaknya mereka di usianya. Apalagi yang masih Bunda inginkan, Bunda harapkan ke depannya. Afwan, sebelumnya saya kalau boleh dibilang koreksi. Boleh, silakan. Sebelumnya belum dibilang berhasil. Masya Allah, belum ya, Bun ya? Selama mereka masih hidup, godaan-godaan, tantangan itu selalu ada. Kalau saya ingin mengutip Imam Syafi'i, disebut berhasil itu kalau dipastikan kaki kita sudah menginjak pintu surga. Namun ciri-cirinya di dunia tentu saja Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Yang sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu satu doa orang tua supaya tidak boleh putus, Rabbi habli minas sholihin. Jadi ciri anak-anak kita seharusnya ini buat juga untuk semua kalian, ini visi Indonesia ke depan. Jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang soleh. Karena soleh itu mencakup semuanya. Termasuk di dalamnya juga anak-anak yang hafal Al-Quran, menjadi ekonom muslim, menjadi cendekiawan muslim, pengusaha muslim, produser muslim, ya. Itu masuk dalam kategori yang disebut anak-anak yang soleh. Dengan gerakan yang dibuat oleh Ustadz Fatih dan kawan-kawan Cinta Quran Foundation, membebaskan Indonesia Buta Aksara Al-Quran, ini sebuah proyek besar. Dia akan jadi ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Jadi visi kita semua harus kita bangun, ayo kita gandengan tangan yang kuat, bersatu, sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Kita sosialisasikan Al-Quran ini karena Al-Quran ini sangat penting dan fondasi dalam kehidupan seorang muslim.
Jadi cita-cita saya sekarang ini adalah setelah setua ini wajah sudah semakin ke arah timur atau barat ya? Barat ya, semakin barat. Sudah kalau istilah udah asar mau maghrib. Hanya memastikan anak-anak semuanya dalam keadaan beriman, beramal soleh dan mudah-mudahan ini menularkan kepada anak-anak Indonesia semuanya insya Allah.